Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur dan bersukacita karena di masa-masa seperti ini sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh bersama. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Sungguh besar penyertaan Tuhan kepada kita setiap saat, setiap hari, bahkan sampai selamanya. Kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kecukupan tanpa kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, kita bersyukur dengan cara memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar melimpahlah, tak
faithfulness. Oh God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Landasan ibadah kita diambil dari kitab Mazmur 63 ayat 8 sampai 9. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Sebelum kita lebih jauh beribadah, mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian pujihu. Pujimu menyelamatkanku, pujimu berkatiku, pujimu menyertaiku, pujimu menguatkanku, pujimu saat yang indah, pujimu saat susah, pujimu hapus air mata, pujimu pujimu dengar doaku, pujimu setiap waktu, pujimu lalui hujan, pujimu yang setia, pujimu susah dan senang, pujimu beri hiburan, pujimu karena anugerah-Mu, pujimu kan kasih-Mu, pujimu bunga mawar meski mawar berduri, pujimu untuk segala berkat, pujimu senantiasa, pujimu senang dan susah, pujimu beri sentosa, pujimu beri pengharapan, pujimu selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang berada di surga,
Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon ampun Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa kami Bapa, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Tuhan, ubahlah kami, hidup kami menjadi baru, agar seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Mazmur 31 ayat 25 yang berbunyi demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita bersikap tegap bersama-sama orang percaya sepanjang zaman dan abad. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki untuk beberapa doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Sungguh Tuhan, kami sebagai umat-Mu tiada kata selain ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dalam situasi kondisi kami yang sedang berduka bersama dengan keluarga Bapak Junaidi, kami ingin tetap bersyukur ya Bapak untuk segala rencana-Mu yang indah untuk keluarga kami Tuhan. Karena kami percaya kepergian daripada keluarga kami bukan suatu musibah atau bencana, tapi ini adalah sukacita besar. Karena keluarga kami boleh kembali dan berpulang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah keluarga kami boleh mendapat tempat di sisi-Mu yang terbaik ya Bapa. Dan kiranya kami yang ditinggalkan boleh diberi kekuatan yang baru, iman yang lebih besar lagi, untuk terus berharap dan setia di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Untuk kami yang sedang lemah tubuh Tuhan, berilah kami kekuatan, pengharapan, untuk kami boleh tetap semangat menjalani kehidupan kami ke depan dengan berpegang di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapa di surga, kami
saat ini berdoa untuk setiap kami Tuhan, setiap jemaat yang ada. Dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau tahu bahwa kehidupan dalam menghadapi kehidupan yang tidak kepastian ini Tuhan, ada begitu banyak masalah, ada banyak pergumulan yang terjadi. Kami secara manusia tidak mampu Tuhan untuk menjalaninya. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh berjalan dengan iman karena Engkau selalu menyertai, selalu melindungi, dan selalu menjaga kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami meletakkan setiap permasalahan kami, pergumulan kehidupan kami, kesehatan kami dalam tangan, juga dengan usaha kerja kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi kami hikmat, memberi kami pengertian bagaimana kami harus melangkah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami pada saat ini terus menyerahkan akan pemerintahan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah mempersiapkan seorang presiden bagi kami di masa-masa yang sulit ini. Seorang presiden yang memikirkan akan keadaan rakyatnya, yang memikirkan akan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus menyerahkan presiden kami ke dalam tangan Tuhan, yang kami percaya Tuhan yang pilih. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus juga hamba-Mu berdoa, berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan kepada Bapak Jokowi di dalam memutuskan segala keputusan yang ada. Lindungi dia Tuhan dari orang-orang yang mempunyai rencana jahat terhadap dirinya. Lindungi semua keluarganya, istrinya, anaknya, menantu, cucunya, lindungi ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memilih dia. Demikian juga Tuhan hamba-Mu berdoa, menyerahkan akan setiap orang-orang yang ada di sekitar Bapak Jokowi, mereka yang mungkin dipercayakan di dalam jajaran pemerintahan. Tuhan, berikanlah kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Pak Jokowi boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk memikirkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. Bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan, bukan masalah ambisi pribadi, tetapi sungguh tempatkanlah Tuhan orang-orang yang memikirkan akan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur timbul banyak orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan mulai bekerja bagi bangsa dan negara kami. Karena itu tolonglah ya Bapa, apapun yang menjadi program daripada pemerintah ini Tuhan, di dalam melewati masa-masa pandemi ini, di dalam nama Yesus Kristus berkati ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga hamba-Mu mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa daripada rakyat Indonesia ini Tuhan, yang mungkin tidak mentaati pemerintah, yang mungkin Tuhan mempunyai rencana-rencana yang tidak baik. Tuhan, tolonglah, jagalah bangsa kami ya Tuhan. Bapak, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa, menyerahkan akan program vaksin. Masih banyak rakyat Indonesia yang begitu banyak belum divaksin. Entah karena ketidakadaan vaksin maupun juga karena kurang kesadaran daripada seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, tolonglah. Berikanlah juga kepada pemerintahan daerah untuk mendukung di dalam pemberian vaksin ini. Berikanlah juga hikmat kepada setiap tenaga kesehatan, bagaimana semuanya ini boleh terlaksana. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk kestabilan daripada penyediaan obat-obatan dan oksigen. Terima kasih Tuhan. Terus muncul orang-orang yang bermurah hati, orang yang baik, yang tidak mencari keuntungan pribadi. Tolonglah ya Tuhan, timbulkanlah ini. Sehingga ada banyak orang-orang yang baik lainnya pun juga boleh muncul. Tuhan, gelisahkanlah orang-orang yang terus-menerus mengeruk keuntungan dengan hal yang tidak wajar di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan, gelisahkanlah mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan terus masa depan bangsa dan negara kami. Kesulitan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan pun juga akan memberikan kepada kami kekuatan untuk melewatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa mengucap syukur. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Ita yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, serta kakaknya yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan akan segera menyembuhkan mereka berdua, Tuhan. Bapa, inilah beberapa doa syafaat kami, Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami dan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eniatman. Kami persilakan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik bagi kami. Di tengah-tengah pandemik yang dahsyat ini, Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami. Bukan karena kami lebih baik daripada siapapun, tapi karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan anugerah-Mu bagi kami, untuk kami boleh terus menikmati kehidupan ini, menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kehidupan kami dan melalui kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami, sehingga melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kami akan semakin kuat, dan kami akan menjadi saksi-Mu yang setia. Entahkah keadaan makin membaik, atau justru sebaliknya, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus setia berpegang kepada firman Tuhan dan setia memberitakannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah patuh pemerintah kita menang, yang disingkat dengan PPKM. Saudara, ini mirip dengan singkatan PPKM yang sedang kita jalani. Hanya saja, saudara, kepanjangannya itu berbeda, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau tema kita hari ini, patuh pemerintah kita menang. Dan yang PPKM yang kita jalani adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, saudara, bila sebatas memandang berbagai kesulitan di masa-masa pembatasan kegiatan yang sedang berlangsung, saudara, maka sekilas tema kepatuhan terhadap pemerintah hanya akan dianggap sebagai pro pemerintah dan tidak pro rakyat. Atau saudara, bisa-bisa saya dianggap buzzer ya, seperti Pak DS itu ya, Denny Siregar atau Pak Ade Armando. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya tema perenungan kita ini mengenai kepatuhan ataupun ketundukan terhadap pemerintah, ini adalah murni pengajaran Tuhan bagi orang Kristen di dalam sepanjang zaman yang tertera di dalam kitab Roma 13 itu, saudara. Jadi ini bukan soal siapa pro siapa, pro pemerintah kah atau pro rakyat, bukan, saudara. Tapi ini adalah soal isi hati Tuhan ataupun kehendak Tuhan bagi orang-orang Kristen untuk menjalankan kehidupan yang patuh ataupun tunduk kepada pemerintah. Nah, saudara, mengapa kita mesti tunduk kepada pemerintah? Dan bagaimana kita menjalankannya? Mari kita akan mendengarkan pengajaran Tuhan kita yang didasarkan pada kitab Roma 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sedang berlangsung. Saudara, adakah kesulitan yang kita rasakan ataupun alami? Ada tidak? Ada ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memimpin satu pemberangkatan jenazah orang yang meninggal di daerah Sentong itu, saudara. Lalu kemudian pulangnya, saya harus melewati jalan yang memutar dan sempit. Beruntung ada seorang rekan yang bersama dengan kita dan bisa mengarahkan. Lalu kemudian bisa tembus di jalan Satria yang dekat Adiputro itu, saudara. Saudara, saya ada kesulitan ya, jalan memutar dan sempit. Tapi mungkin ada yang katakan, wah itu enggak seberapa Pak Pendeta. Ya, itu enggak seberapa. Tetapi waktu kami menghadapi PPKM itu jauh lebih sulit lagi. Ada banyak kerugian, ya, ada banyak kesulitan yang kami hadapi. Kami, ya, usaha kami begitu ya, ada sedikit ya omsetnya menurun, yang dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu kebijakan ataupun peraturan yang memang harus diambil oleh pemerintah pada situasi pandemik ini, saudara, yang tiba-tiba ya mengalami lonjakan yang luar biasa naik, saudara, dan juga sangat ganas. Itulah sebabnya kemudian cepat-cepat pemerintah itu kumpulkan tim leadernya, saudara, untuk gercep, ya, gerak cepat, lalu memutuskan cepat dan kemudian bertindak cepat, saudara. Maka lahirlah istilah tadi yang kita sebut dengan PPKM, pemberlakuan, pembatasan kegiatan daripada masyarakat. Jadi, saudara-saudara, ini adalah merupakan keputusan yang mendadak atau keputusan darurat, saudara-saudara, yang harus diambil oleh pemerintah. Karena, saudara-saudara, COVID-19 ini menyerang tanpa permisi, saudara-saudara. Permisi ya, nanti bulan Juni, bulan Juli, saya akan menyerang kalian dengan membabi buta. Tidak begitu, saudara-saudara. Tetapi serangannya yang kita bisa rasakan itu adalah tiba-tiba, saudara-saudara. Ada banyak orang yang kita tahu di sekitar kita yang telah meninggal dunia. Jadi ini keputusan yang mendadak, keputusan darurat yang memang harus dibuat dan harus dijalankan oleh masyarakat, saudara. Dan ini adalah keputusan yang bisa kita katakan satu keputusan dan kebijakan ataupun pelaksanaan yang tergolong model baru, saudara. Sehingga kemudian baik kita rakyat
pemerintah saudara itu sedang beradaptasi di dalam menerapkan akan keputusan ini. Sehingga kita bisa lihat yang terkadang aparat, pemerintah, dan juga rakyat itu mungkin menemui akan kesulitan-kesulitan tertentu. Ada yang mungkin ngomel, ada yang berkeluh kesah, ada yang jengkel barangkali, ada yang marah, saudara, yang macam-macam, saudara. Ya karena ini memang keputusan atau kebijakan model baru. Kita semua sedang beradaptasi di dalam menjalankannya. Dan saya rasa, saudara, pemerintah kita sedang dan terus bekerja keras, saudara, untuk memperbaiki sistem yang diperlukan bagi PPKM ataupun bagi penanganan pandemi COVID yang selanjutnya. Dan bersyukur, saudara, ada banyak masukan ataupun input-input yang diberikan oleh banyak pihak kepada pemerintah kita. Dan semoga, saudara, pemerintah bersama rakyat itu kemudian dapat bersinergi di dalam peperangan melawan virus COVID yang luar biasa ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Masukan-masukan, input-input itu masih diperlukan oleh pemerintah. Tetapi saudara, kita tidak boleh lepas dari pengajaran Tuhan untuk patuh ataupun kita taat kepada pemerintah. Mengapa, saudara? Karena pemerintah itu didirikan oleh Allah. Sekali lagi, pemerintah didirikan oleh Allah. Lembaga keluarga Tuhan juga dirikan. Lembaga jemaat Tuhan yang dirikan. Bahkan di dalam konteks perjanjian baru kita kemudian mengenal bahwa kepala gereja itu adalah Kristus Tuhan sendiri. Lalu lembaga pemerintahan Tuhan juga yang dirikan, saudara. Jadi ketika kita melihat kepemimpinan presiden kita, misalnya mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Bapak Jokowi hari ini, saudara. Kita jangan sempit melihat kepemimpinan ini atau pemerintah ini hanya kepada partai tertentu atau mekanisme daripada pemilihan dunia. Oh, ini dari PDIP, ini dari Golkar, ini dari PKB, partai ini dan partai itu. Bukan demikian, saudara. Tetapi kita harus mengerti kedalamannya bahwa pemerintah itu didirikan Allah. Itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesadaran bahwa pemerintah didirikan oleh Allah, ini yang akan membuat kita kemudian mau, ini yang membuat kita rela serta mampu untuk taat kepada pemerintah. Kita akan menghargai akan keberadaan pemerintah kita. Kita akan menghargai akan keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah kita, baik yang sifatnya ringan maupun berat, ataupun istilah yang lebih baik itu menantang. Ya, kita akan menghargai keputusan-keputusan yang tergolong berat ataupun menantang, ya, atau tantangan berat. Saudara, kebijakan untuk kita pakai masker, lalu kemudian jaga jarak, membersihkan tangan, lalu dilanjutkan kemudian untuk ada 2M, kan pertama 3M, lalu 2M itu, saudara. Ya, ada membatasi atau menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, saudara. Mungkin kebijakan atau keputusan ini bagi banyak orang mudah. Walaupun di dalam kenyataannya masih ada orang-orang tertentu yang juga melanggar, ya, tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, atau tidak mencuci tangan, saudara. Mungkin ada segelintir orang-orang tertentu yang mengabaikannya ataupun melalaikannya. Jadi untuk 3M dan 2M ini mungkin bisa kita katakan masih relatif, ya, kita bisa menjalankannya. Tetapi saudara, di saat adanya PPKM tadi, pembatasan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, saudara, maka memang bisa kita katakan ini adalah keputusan atau kebijakan yang berat. Tapi inilah sebenarnya ujian bagi ketaatan kita kepada pemerintah, saudara, di tengah-tengah medan pertempuran di dalam melawan COVID. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada solusi yang jauh lebih baik, saudara, dari PPKM, ya kita bisa sampaikan sebenarnya kepada pemerintah. Sekali lagi, bila ada, kalau ada, karena COVID ini, saudara, ada yang paling luar biasanya, ini menyangkut jiwa, ini menyangkut nyawa orang lain, saudara. Ya, kalau ada sekali lagi solusi yang jauh lebih baik daripada PPKM, kita bisa sampaikan kepada pemerintah. Tetapi, saudara, bila tidak ada, biarlah untuk sementara, meskipun keputusan atau kebijakan ini sulit, berat, dan menyakitkan, saudara, kita belajar untuk taat kepada pemerintah kita. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya ada anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan dan mengerti bahwa pemerintahan itu didirikan oleh Allah, saudara, maka di dalam membuat keputusan mestinya itu adalah di dalam takut akan Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan, ya kita mesti perhatikan, karena pemerintah itu didirikan oleh Allah, mestinya di dalam membuat kebijakan-kebijakan apapun, biarlah itu dilandasi di dalam takut akan Tuhan, yaitu benar adanya, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu kasih kepada rakyat, mencintai rakyat. Sehingga misalnya di dalam keputusan yang berat seperti PPKM, saudara, itu bagaikan mencubit ya diri sendiri, ya mencubit akan tubuh sendiri, yang artinya benar-benar merasakan, benar-benar menjiwai kesulitan dan penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah itu didirikan oleh Allah, dan Allah menghendaki kita untuk taat kepada pemerintah. Jadi sesungguhnya, saudara, ini adalah merupakan urusan kita kepada Allah. Ya, kalau kita ngerti sekali lagi didirikan oleh Allah dan Allah menghendaki kita taat kepada pemerintah, ini urusan kita kepada Allah. Ini juga merupakan ketundukan kita kepada Allah yang kita percaya dan sembah. Merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Kepercayaan ataupun trust kita kepada Allah yang menempatkan pemerintah itu sebagai hamba Allah bagi kebaikan kita, bagi kebaikan engkau dan saya, saudara. Baik itu di dalam mengurus ataupun menumpas kejahatan, dan juga di dalam mengurus akan perpajakan. Bayangkan, saudara, kalau kejahatan itu tidak ditangani oleh pemerintah, maka jadilah negeri kita ini menjadi negeri yang akan hidup di dalam hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dialah yang sewenang-wenang di dalam menguasai akan orang lain. Jadi saudara, ini kepercayaan ataupun trust kita kepada Allah yang menempatkan pemerintah itu sebagai hambanya demi kebaikan daripada masyarakat. Jadi perihal pemerintah, saudara, itu berkaitan dengan kehendak Allah dan merupakan desain baik Allah bagi masyarakat. Jadi seandainya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada masyarakat kita ataupun rakyat yang tidak patuh kepada pemerintah, maka sebenarnya kita sedang berurusan dengan Allah. Demikian juga mereka ataupun pemerintah itu tidak benar, mereka juga berurusan dengan Allah. Jadi baik kita sebagai rakyat, baik mereka sebagai pemerintah,
dalam soal pemerintahan sebenarnya sama-sama berurusan dengan yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Jadi idealnya bagaimana, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Idealnya kita hidup sebagai warga negara yang patuh dan pemerintah memimpin dengan benar dan mencintai rakyatnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak panjang lebar di dalam perenungan kita pada saat ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita, semoga melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita sebagai orang Kristen yang adalah warga negara Indonesia, teristimewa di dalam konteks pandemik hari ini, saudara. Kita mungkin masih akan berhadapan dengan keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer, yang mungkin sulit, yang berat, atau yang menyakitkan. Tapi marilah kita, saudara, sebagai orang-orang Kristen yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk, mari kita trust kepada pemerintah sebagai hambanya Allah yang didesain oleh Allah untuk memimpin akan rakyatnya, untuk mengarahkan daripada rakyatnya ini boleh mengalami akan kehidupan yang baik. Mari kita dukung pemerintah kita, saudara, supaya Allah itu memberikan kemurahannya, sehingga pemerintah kita mempunyai kepemimpinan dan kebijakan yang baik, yang kemudian akan mendatangkan akan kebaikan dan progres bagi negeri kita yang tercinta ini. Amin, saudara. Amin. PPKM, patuh pemerintah, kita menang. PPKM, patuh pemerintah, kita membaik. Kondisi negeri ini semoga akan semakin lebih baik. Patuh pemerintah, kita akan memberkati. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Minimal, saudara, kita adalah salah satu negara yang berhasil meminimalisir daripada penyebaran pandemi COVID yang mendunia ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan tentang firman Tuhan, yang mentaatinya, yang menghidupinya di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Untuk kami belajar patuh ataupun tunduk taat kepada pemerintah kami. Khususnya untuk keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan tertentu di masa pandemik. Bapak, tidak mudah bagi kami untuk patuh. Kalau kami hanya sekedar memandang kondisi-kondisi kami, kalau kami fokus kepada kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi kalau kami memandang kepadamu yang memberikan kami firman, untuk kami tunduk dan taat kepada pemerintah kami. Tuhan, kami mau tunduk dan taat. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat menghidupi firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi bersama Makruf Amin. Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan memberikan kemurahan-Mu, agar pemerintah kami, Bapak Jokowi, Makruf Amin, akan mendapatkan kepemimpinan dan kebijakan yang baik demi negeri ini menjadi negeri yang boleh bebas dari pandemi COVID-19. Kami terus menantimu Bapak, sehingga pandemi ini akan boleh menghilang dari negeri yang tercinta ini, bahkan dari dunia ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan kiranya menjadi pendorong bagi kita. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluhan kesal. Beri terangmu di tempat lebihku, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami yang Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan warta untuk minggu ini. Kami persilahkan Ibu Erni. Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Saya akan menyampaikan warta jemaat hari ini, ya. Seperti yang sudah juga kita tahu bahwa dua daripada anggota keluarga jemaat kita, ya. Yang pertama adalah kakak sepupunya Bapak Junaidi, ya. Kami atas nama jemaat dan juga hamba Tuhan pengurus mengucapkan turut berduka cita ya, atas meninggalnya kakak sepupu dari Bapak Junaidi, dan kiranya Tuhan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan, ya. Pak Eli juga kenal dengan sepupunya ini, ya, dan dia memang adalah orang yang berjiwa sosial. Dia juga anak Tuhan, ya. Kita percaya saat ini dia boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian juga kami juga atas nama hamba Tuhan, pengurus dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas kepergian keponakannya dari Ibu Ita, ya. Kiranya Tuhan juga menghiburkan akan keluarga yang berduka, ya. Kiranya Tuhan boleh menghiburkan dan menguatkan, ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingatkan kembali nanti jam 10 itu ada Google Meet sekolah minggu, ya. Kemudian jam 4 sore itu ada Root Community. Sekali lagi, mari terus kita menegakkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu mengingatkan, ingat dan kuduskanlah. Kalau kata dikuduskan itu disendirikan, ya, dikhususkan itu, ya, dipisahkan. Jadi hari Sabat kembali kita tegakkan, baik melalui disiplin diri kita sendiri maupun juga anak-anak kita, ya. Hari Minggu selain juga hari untuk kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga, tetapi yang paling utama juga keluarga kita boleh berkumpul dengan Tuhan waktu yang khusus. Nah, kembali kita juga diingatkan bahwa hari Senin dan Rabu itu akan diadakan kelas katekisasi jam 7. Nah, Bapak dan Ibu doakan akan generasi muda kita ini yang belajar katekisasi.
supaya mereka boleh mempunyai iman yang kuat. Ya, dibaptis itu adalah merupakan satu pernyataan ikrar bahwa menjadi pengikut Kristus. Dan mereka harus diajar dulu katekisasi sehingga mereka mengerti apa itu kekristenan dan mereka boleh berdiri di fondasi yang kuat. Nah, besok kalau anak-anak Anda sudah mulai masuk di dalam umur 16, mulai harus siap untuk dikatekisasi supaya mengerti menjadi orang Kristen dan hidup menjadi orang Kristen ya. Jadi hari Senin dan Rabu. Oke, selanjutnya silakan host next. Ya. Hari Kamis kita tetap akan melakukan doa dan puasa. Ya. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa tubuh kita ini, badan kita ini cepat adaptasinya. Ya. Demikian juga dengan doa dan puasa yang dilakukan. Ya, saya tidak tahu seberapa banyak jemaat yang taat bersama-sama untuk kita berdoa berpuasa. Tetapi saya tetap akan mengirimkan untuk pokok-pokok doa dan pembacaan Alkitab. Karena mungkin juga kita ini sudah terlalu lama menuruti keinginan daging ya. Tetapi di dalam khusus hari Kamis itu kita mempunyai banyak waktu untuk Tuhan untuk belajar firman-Nya dan berdoa. Dan jemaat sekalian, pada hari Kamis yang terakhir ini kita akan mengadakan persekutuan doa secara online pada saat kita doa dan puasa itu, yaitu pada jam 6 pagi kita doa, kemudian jam tengah siang itu yaitu tengah hari itu yaitu jam 9 kita doa, jam 12 kita doa, jam 3 kita doa, itu bersama-sama via Zoom. Nah, nanti tolong mungkin Fania boleh memberikan kodenya, passwordnya. Itu jam 6 pagi kita doa pagi, jam 9, jam 12, jam 3 ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan dogma jam 7 malam. Jadi jangan lupa ya ada persekutuan doa online. Anda bisa gabung semua jam itu juga boleh, Anda bisa gabung jam 9, jam 12, tapi kita akan mengadakan persekutuan doa. Berapapun yang hadir, kita akan berdoa bersama dalam persekutuan doa online ketika doa dan puasa ya. Nah, tolong diperhatikan untuk hari Selasa, kepada semua liturgis dan juga ketua Departemen Ibadah, ibadah publikasi, ibadah multimedia, ibadah Departemen Liturgis, itu semuanya kita akan mengadakan pertemuan, ya, yaitu jam 7 malam untuk koordinasi bulan-bulan berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada ketua-ketua departemen dalam ibadah dan juga liturgis, jam 7 malam hari Selasa kita koordinasi untuk persiapan ibadah yang bulan-bulan yang ke depan. Nah, ini ada gambar, ini ada video, ini mungkin bisa diputar siapa hostnya, Pak Ania, ya. Nah, 17 yang lalu, nah ini Pak Uto, Pak Uto lagi meloncat-loncat itu. Nah, ya, happy birthday Pak Uto, ya. Tanggal 17 yang lalu kita bersyukur memuji Tuhan karena Pak Uto boleh berulang tahun. Katanya yang keberapa Pak Uto? Oh ya, yang ke-20 ya. Iya, Bu. Yang ke-20 ya Pak Uto, ya. Oke, Tuhan memberkati Pak Uto, Tuhan terus Pak Uto boleh tetap kuat dan setia di dalam Tuhan ya. Oke, selamat ulang tahun Pak Uto, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pertolongan ya. Dan kita boleh bersama-sama juga terus mendoakan keluarga Pak Uto secara khusus yang bulan ini berulang tahun ya. Oke, nah itu dikasih kepiur-kepiur ini sama si itu ya. Baik, kita berdoa dulu deh untuk Pak Uto yang berulang tahun ya, tanggal 17 kemarin ya. Nah, mari bersama-sama kita berdoa untuk Pak Uto. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh menambahkan 1 tahun daripada usianya Pak Uto. Kami sungguh rindu bahwa semakin hari, semakin tahun, Pak Uto boleh semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam hidupnya, mengenal akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, dan dia boleh terus mengalami pertumbuhan kerohanian di hadapan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan akan keluarganya, baik istrinya Bu Ami, kedua anaknya, Steve dan Albert. Pimpin mereka Tuhan, masa depan mereka, pimpin kehidupan mereka, bahkan teman hidup mereka, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Karena itu, biarlah Pak Uto sebagai kepala rumah tangga,
sebagai suami dan juga sebagai papa, boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati dan pakai dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami alaskannya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Ami. Terima kasih Bu Gem atas ucapannya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Minggu depan pengkhotbah adalah Pendeta Heri Kristiawan. Kita doakan supaya beliau dapat menyampaikan akan perenungan firman, boleh meneguhkan akan seluruh jemaat ataupun seluruh pendengar. Mari kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai, saat teduh.